Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wulansari dengan NIM 2504075011025. Pada video ini saya akan membahas mengenai pohon proses morfemis. Proses morfemis adalah proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Secara umum, proses ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang pertama ada afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata baru yang memiliki makna dan fungsi yang berbeda dari kata dasarnya. Cabang-cabang afiksasi ada 3. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Prefiks adalah imbuhan yang ditambahkan di awal kata dasar. Penambahan prefiks dapat mengubah makna kata serta jenis katanya. Contoh, menulis dari kata tulis dan ditambahkan awalan me. Yang kedua ada sufiks atau akhiran. Sufiks adalah imbuhan yang ditambahkan di akhir kata dasar. Sufiks berfungsi untuk memperjelas makna atau mengubah fungsi kata. Contoh seperti kata baca yang ditambahkan akhiran katakan yang menjadi bacakan. Yang ketiga ada konfiks atau awalan dan akhiran. Konfiks adalah imbuhan yang ditambahkan secara bersamaan di awal dan di akhir kata dasar. Konfiks biasanya membentuk makna baru yang lebih kompleks. Contoh, seperti kata rantau yang ditambahkan awalan pe dan ditambahkan pula akhiran an menjadi perantauan. Jadi, afiksasi terdiri dari awalan, akhiran, dan gabungan awalan akhiran yang berfungsi membentuk kata baru. Kita lanjut pada reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar, baik secara utuh maupun sebagian, untuk membentuk makna tertentu seperti jamak, intensitas, atau variasi makna. Cabang-cabang reduplikasi terdiri dari 4. Yang pertama, pengulangan penuh. Pengulangan penuh adalah pengulangan seluruh bentuk kata dasar tanpa perubahan bentuk. Biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah yang banyak atau jamak. Contoh, seperti rumah yang menjadi kata rumah-rumah. Yang kedua ada pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan hanya pada sebagian kata dasar. Bentuk ini tidak mengulang seluruh kata, tetapi hanya bagian tertentu. Contoh, seperti kata tamu yang diubah menjadi kata tetamu. Yang ketiga ada pengulangan dengan afiks. Pengulangan ini terjadi pada kata yang sudah mendapatkan imbuhan sehingga bentuk kata yang diulang sudah mengalami proses afiksasi terlebih dahulu. Contoh seperti kata lari yang diubah menjadi kata berlari-lari. Yang keempat ada pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan ini mengalami perubahan bunyi pada salah satu bagian kata, sehingga bentuk ulangannya tidak sama persis dengan kata dasarnya. Contoh, kata sayur yang diubah menjadi kata sayur mayur. Reduplikasi terdiri dari beberapa jenis pengulangan yang menunjukkan variasi makna dalam bahasa. Selanjutnya ada komposisi atau pemajemukan. Komposisi adalah proses penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk satu kesatuan makna baru. Makna yang dihasilkan bisa sama dengan makna unsur-unsurnya atau bisa juga berbeda. Cabang-cabang dalam komposisi ini ada 3. Yang pertama ada komposisi nominal. Komposisi nominal adalah gabungan kata yang menghasilkan kata benda. Kata ini biasanya digunakan untuk menyebut benda, tempat, atau konsep tertentu. Contohnya seperti rumah sakit. Yang kedua ada komposisi verbal. Komposisi verbal adalah gabungan kata yang menghasilkan kata kerja. Kata ini menyatakan suatu tindakan atau aktivitas. Contohnya seperti cuci tangan. Yang ketiga ada komposisi adjektiva. Komposisi adjektiva adalah gabungan kata yang menghasilkan kata sifat. Kata ini digunakan untuk menjelaskan keadaan atau sifat suatu hal. Contohnya seperti kata keras kepala. Komposisi menghasilkan kata baru berdasarkan gabungan kata yang dapat berupa nomina, verba, ataupun adjektiva. Kesimpulan dari penjelasan mengenai pohon proses morfemis, yaitu proses morfemis dalam bahasa Indonesia,
terdiri dari afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Ketiga proses ini memiliki peran penting dalam pembentukan kata dan makna, serta masing-masing memiliki cabang yang menunjukkan cara terbentuknya kata tersebut. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.